kita bersama malaikat Tuhan dia menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, Terjadilah padaku menurut perkataanmu. menjadi manusia Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kebijakannya, kalau ada misa pengantin hari Minggu, kan boleh kan? Kalau ada misa hari Minggu boleh. Maka wajib bacaannya juga diambil dari hari Minggu. Gitu. Lalu bagaimana ya kalau kemudian ada misa lingkungan hari Minggu boleh nggak? Gitu. Kalau dulu tidak boleh, karena harus masuk ke dalam kesatuan paroki. Nah, dalam pertemuan TEPAS, temu pastoral, Bapak Uskup mengatakan perkembangan Jakarta ini sangat unik. Jadi kita harus mengakomodasi kepentingan-kepentingan misa lingkungan, misa keluarga dan sebagainya. Tetapi kalau mengadakan tidak boleh langsung mengadakan. Jadi misalkan nanti lingkungan lain mau mengadakan kegiatan pesta lingkungan, yang boleh juga harinya hari Minggu atau hari Sabtu seperti kita sekarang ini, tapi dalam koordinasi dengan lingkungan dan pastor kepala. Terima kasih sudah berkenan hadir pada sore hari ini. Kita berkumpul untuk merayakan pesta nama Santo Yohakim, Santo Pelindung lingkungan kami. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa hanya dalam tangan kuasa Bapa ia dapat bangkit kembali. Maka kematian itu tidak banyak artinya bagi orang yang menaruh kepercayaan kepada Bapa. Nyanyikan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu semua yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Danlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendingkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh karena Dia yang lebih
yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain manapun yang tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Tapi orang banyak mendengarkan dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Kita melihat Injil bukan berkonsentrasi pada roti. Untuk konsentrasi pada roti itu nanti setelah misa. Kita konsentrasi pada Yesusnya. Setelah mendengar bahwa Yohanes Pembaptis dibunuh, Yesus kemudian menyingkir ke tempat yang sunyi. Banyak pertanyaan. Mengapa dia menyingkir ke tempat yang sunyi? Untuk melarikan diri kah? Atau dia ingin membuat sebuah keputusan yang menyebabkan tidak lagi banyak korban? Perawan Maria yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dimakamkan, yang turun ke tempat pengadilan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Doa bagi Bapak Suci, para uskup dan para imam, Allah Bapa yang Maha Kasih, tuntunlah para pemimpin gereja dalam memperjuangkan kehidupan umat yang penuh cinta kasih dan keadilan, kebenaran dan harapan, dengan mewartakan kabar baik dari Tuhan dan seutuhnya. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. mereka yang sakit dan sendirian, bagi para difabel dan yang patah semangat, bagi yang lapar dan akan cinta kasih dan mengharapkan kehargaan. Allah Bapa yang berbelas kasih, perhatikanlah dan kasihilah mereka akan menjadi tanda bagi orang-orang yang menderita, lemah, difabel dan haus akan cinta kasih, bahwa Engkau tidak selalu meninggalkan mereka, namun Putramu sendiri akan selalu memberikan pengharapan bagi mereka. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ia mengucap syukur kepadamu,
lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus. Maka berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Tapi sesaat saja maka saya akan sembuh. memberkati hidup, pekerjaan-pekerjaan, dan terutama keluarga kita masing-masing. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Suster, Bapak Ibu, para Ketua Lingkungan Wilayah 10, Bapak Korwil, Bapak Koordinator Prodiakon Wilayah 10, terima kasih sudah berkenan hadir, dan kepada seluruh umat wilayah Yoakim yang pada hari ini berkenan untuk berkumpul, berdoa, dan bersukacita pada malam hari ini untuk bersama-sama. Sebelumnya kita foto dulu sebelum Romo berganti melepaskan suratnya. Kita foto dulu. Pak Robi, enaknya Romo di sini aja. Iya, di sini. Selamat
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Bapa, terima kasih atas semua berkat yang telah Kau berikan kepada kami di hari ini. Terima kasih atas jamuan rohani yang telah kami terima, atas tadi pimpinan Romo Michael, dan selanjutnya kami akan menikmati santapan jasmani kami.